Korupsi menurut hukum Indonesia. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Koruptor dikenakan hukuman pidana yang meliputi 1. Penjara, minimal 4 tahun hingga seumur hidup, dan dalam kasus-kasus ekstrem, hukuman mati. 2. Denda, mulai dari 200 juta hingga 1 miliar rupiah. 3. Pengembalian kerugian negara dan penyitaan aset hasil korupsi. 4. Pencabutan hak untuk memegang jabatan publik atau hak politik. Korupsi menurut Islam. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan haram karena melibatkan pengkhianatan amanah, ketidakadilan, dan perampasan hak orang lain. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan korupsi adalah 1. Larangan memakan harta haram. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini melarang mengambil harta orang lain atau negara secara tidak sah, yang merupakan inti dari korupsi. 2. Pengkhianatan amanah. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin atau pejabat yang korup dianggap melanggar amanah yang diberikan oleh masyarakat. 3. Hadis tentang suap. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, pemberi dan penerima suap akan masuk neraka. Hadis Abu Daud. Korupsi seringkali melibatkan suap, yang sangat dilarang dalam Islam. Hukuman korupsi dalam Islam. Hukuman bagi korupsi dalam Islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam bentuk tertentu. Namun para ulama sepakat bahwa tindakan korupsi adalah dosa besar. Hukuman dapat berupa tazil, hukuman yang diserahkan kepada hakim atau penguasa, sesuai dengan tingkat kejahatan, yang bisa berupa denda, hukuman penjara, atau dalam kondisi tertentu, hukuman yang lebih berat seperti pemotongan tangan, jika terkait pencurian besar kisas. Secara umum, baik dalam hukum Indonesia maupun Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan tercela yang merugikan masyarakat luas, dan hukuman keras diterapkan untuk memberikan efek jerah serta menjaga keadilan.